Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kita memasuki acara sharing session tentang tema bagaimana cara supaya membuat finansial keluarga yang sehat gitu ya. Oke, baiklah langsung saja. Dan tanpa perlu menunggu waktu yang lama, Mbak Siva juga sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka sharing pada malam hari ini dan saya persilahkan langsung kepada Mbak Siva Fadilah untuk menyampaikan materi. Namun sebelumnya mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari Mbak Siva. Ya, tunggu sebentar ya yang di-farm semua. Ya, Mbak Siva Fadilah, nama lengkapnya Siva Fadilah SERFA, seorang financial advisor. Experience-nya merupakan founder dari Manakana ID tahun 2019 sampai dengan sekarang, independent financial planner, financial educator, manajer keuangan komunitas Ibu Profesional Depok tahun 2019 sampai 2020, public consultant tahun 2016 sampai 2018. Kemudian pendidikannya workshop certified mutual fund consultant IARFC Indonesia, workshop Islamic financial consultant IARFC Indonesia, workshop advanced financial consultant IARFC Indonesia, workshop intermediate financial consultant IARFC Indonesia, RFA, workshop basic financial consultant IARFC Indonesia, RPP, Indef ISPA batch 1, S1 akuntansi FEB Universitas Indonesia. Alamatnya di Tangerang, Indonesia. Silakan bisa di-follow Instagramnya di @siva.fa. Profilnya merupakan seorang independent financial planner dan juga skill yang juga aktif sebagai financial educator di berbagai kegiatan edukasi literasi finansial. Nah, itu dia profil pemateri kita pada malam hari ini. Baiklah, silakan langsung kepada Mbak Siva untuk menyampaikan materinya. Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Waalaikumsalam, Mbak Siva. Apa kabar Mbak Wika? Alhamdulillah. Mbak Siva gimana? Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Ini aku sedang switch dulu ya, mau share screen, share screen materinya malam hari ini. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, silakan Mbak Siva. Mohon maaf ya MDFM atas kendala teknisnya. Mohon maaf ya teman-teman atas kendala teknisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih malam ini bisa bersama teman-teman MD Farm semuanya. Kita nyebutnya apa? Sobat MDF ya? Iya. MDF Farm. Oh, MDF Farm. Oke, senang sekali malam ini bisa ketemu sama MDF Farm semuanya. Perkenalkan, saya Siva Fadilah, diamanahi oleh teman-teman MDF ya, tim MDF untuk sharing terkait tips mengatur keuangan agar sehat finansial gitu. Ini mungkin materinya kaitannya sama tindak lanjut ya, atau mungkin sambungannya materinya Ustadz Banu beberapa pekan yang lalu. Mungkin saya akan membahas tentang praktek-praktek apa aja sih yang bisa kita lakuin di keuangan kita, terutama para ibu-ibu ya, karena di sini saya notabene adalah ibu-ibu yang ngatur keuangan keluarga. Jadi mungkin di sini
ada beberapa tips buat para ibu-ibu dan juga sedikit tips buat para bapak-bapak untuk ngatur keuangan agar senantiasa sehat finansial. Boleh di next? Ya. Oke. Nah, ini jadi sebagai permulaan, saya mau membahas sebentar nih tentang prinsip perencanaan keuangan secara syariah. Udah dibahas juga ya sama Ustadz Banu, cuman saya hanya mengulang kembali, merangkum yang sudah disampaikan beliau. Pertama adalah tentang sumber perolehan harta yang halal. Yang kedua, yaitu dalam perencanaan keuangan syariah itu kita diwajibkan untuk melindungi dan mensucikan harta lewat zakat, infak, sedekah, dan juga takaful. Takaful itu asuransi. Kemudian yang ketiga, membelanjakan harta sesuai dengan syariat, di mana tidak boleh boros, terus dibelanjakannya untuk hal yang halal dan bermanfaat. Dan yang keempat adalah mengelola harta agar senantiasa terdistribusikan dengan baik. Gitu ya. Seperti contohnya memastikan bahwa cash flow kita positif, terus kita melunasi utang, punya dana darurat, terus kita bisa memenuhi kebutuhan. Kebutuhannya nggak cuma kebutuhan saat ini aja, tapi juga kebutuhan masa depan. Dan yang paling terakhir, yang tidak lupa adalah menyiapkan waris dan juga wakaf. Next. Oke, nah di sini. Pertama adalah tentang cash flow positif dulu. Kemarin sempat ada pertanyaan ya, kenapa sih ketika kita mau investasi, cash flow kita harus positif dulu, kita harus nggak punya utang dulu gitu. Karena pada dasarnya adalah ketika kita mau ngomongin tentang keuangan yang sehat, keuangan yang kuat, fondasinya harus kuat dulu nih. Yaitu cirinya adalah cash flow kita positif, di mana penghasilan kita itu bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita. Nah, kebutuhan di sini yang perlu di-highlight adalah kebutuhan saat ini, yaitu spending kita saat ini, maupun kebutuhan masa depan, yaitu saving kita. Gitu. Tapi yang paling utama adalah spending kita pada hari ini. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini, atau mungkin teman-teman kita ya di luar sana yang kayaknya keuangannya minimalis banget gitu ya. Hanya mentok bisa untuk kebutuhan saat ini aja. Selama cash flow-nya positif nggak masalah. Gitu. Kemudian saat kebutuhan saat ini sudah terpenuhi, baru tuh kita ngejar kebutuhan masa depan atau saving yang kita utamakan. Kemudian dari mana kita tahu kalau cash flow kita positif atau negatif? Yaitu melalui evaluasi laporan keuangan bulanan dan tahunan. Paling gampang sih cek rekening koran ini ya, transaksi rekening ya. Kira-kira transfernya lebih besar atau lebih kecil daripada penghasilan yang masuk dari kita gitu. Cuman kan kadang-kadang yang kehitung adalah uang-uang di luar rekening ya, mungkin pinjem ke warung atau pinjem ke saudara. Nah, itu harus kita catat. Kemudian di sini ada tips biar manage cash flow dengan baik, yaitu tentang alokasi cash flow. Pertama adalah saving atau investasi minimal 10%, kemudian kita zakat infak sedekah, yaitu 5%, lalu kalau misalkan teman-teman punya utang, atau mungkin berencana ingin mengambil utang, maksimal itu cicilannya ada di angka 30% dari penghasilan bulanan, kemudian kebutuhan rumah tangga, itu 40% dari penghasilan bulanan, pleasure ini mungkin untuk jalan-jalan, mungkin ya butuh liburan keluarga tiap weekend atau kemana gitu. Ini paling enggak 10% maksimal, dan ada yang namanya dana cadangan 5%. Dana cadangan ini kalau misalkan ya tiba-tiba di bulan itu ada kejadian yang tidak terduga, ternyata harga beras naik, harga minyak naik, harga cabai naik, ya kan? Butuh bumper, kita masukin ke dana cadangan. Atau misalkan qadarullahnya anak kita lagi sakit, anak kita di sekolahnya lagi butuh biaya tambahan apa gitu. Nah, kita bisa gunakan dana cadangan ini untuk berjaga-jaga.
Nah, di sini juga ada evaluasi cash flow nih teman-teman. Ada dua kondisi, di mana yang pertama over budget atau cash flow-nya negatif. Kalau ini berarti ikhtiar kita adalah mencari tambahan penghasilan, lalu mengurangi konsumsi yang tidak penting. Nah, mengurangi konsumsi yang tidak penting itu biasanya gini, kadang-kadang gaya hidup kita secara tidak sadar itu terlalu berlebihan. Misalkan beli barang merek tertentu yang mahal, rasanya tuh kayak itu kebutuhan kita gitu, padahal kita bisa menggantikannya dengan barang yang lebih murah. Nah, dengan tidak mengurangi kualitas, contohnya seperti itu. Jadi, kadang-kadang suka nggak sadar diri kemampuannya seberapa, terus, yang dibeli yang harga berapa. Nah, ini yang biasanya suka seliwer. Nah, jika sampai nanti berutang, over budget-nya nih sampai berutang, biasanya kan ada dua kemungkinan ya kalau over budget, ngambil tabungan atau utang. Nah, kalau sampai utang maka buat catatan utang dan skema pelunasannya. Yang kedua, kalau under budget nih. Nah, under budget nih biasanya ada sisa cash flow. Nah, ini kita jangan seneng dulu ya, jangan happy dulu ya. Wah, sisa cash flow bisa buat hura-hura nih. Nah, di sini sebaiknya yang paling utama adalah kita memenuhi kebutuhan terlebih dahulu. Tadi ya, ada yang namanya kebutuhan masa depan atau saving. Misalnya untuk dana darurat dulu atau investasi di masa depan. Boleh di next. Nah, tadi kalau misalkan cash flow kita udah positif nih, udah nggak over budget, syukur-syukur under budget ya, ada saving, ada free cash flow kita punya. Nah, sekarang adalah yang paling kemudian paling urgent setelah kebutuhan kita terpenuhi adalah tentang utang piutang atau melunasi utang. Nah, di sini ada perintah di surat Al-Baqarah ayat 282 di mana kita sebaiknya mencatat utang piutang kita. Kemudian ada jika utang tidak ditulis, hendaknya ada barang jaminan yang diberikan kepada orang yang berpiutang apabila dalam waktu tertentu utang itu tidak dikembalikan, barang jaminan menjadi hak milik orang berpiutang. Jadi sebenarnya boleh ya, kalau misalkan kita berutang atau memberikan utang dengan adanya barang jaminan. Kemudian tentunya wajib untuk melunasi utang dan tidak boleh mengambil manfaat dari utang atau riba. Itu yang harus kita hindari. Kemudian di sini rasio cicilan utang yang ideal, kalau misalkan teman-teman mau berencana mengambil utang, itu paling enggak 30% dari penghasilan bulanan. Itu angka logisnya ya, angka wajarnya. Nah, di sini pun kita nggak boleh ambil sembarang utang nih. Ada dua jenis utang konsumtif dan utang produktif. Kalau utang konsumtif itu berutang untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif atau nanti akan menambah biaya di kita. Contohnya apa? Contohnya adalah utang untuk liburan, utang untuk makan, utang untuk minum, utang untuk jalan-jalan, utang untuk apa lagi ya? Beli handphone misalkan. Yang sebenarnya itu adalah sifatnya konsumtif ya, nggak menambah productivity kita. Nah, utang yang diperbolehkan itu adalah utang produktif, di mana berutang untuk menambah aset atau menghasilkan income atau bisnis. Contohnya kita mau usaha, kita pakai utang dulu untuk modal, pastikan ya, kalau misalkan penghasilan dari yang dihasilkan dari utang tersebut, dari bisnis tersebut, bisa menutupi cicilan utangnya, gitu. Jadi ibaratkannya, kita utang untuk nambah penghasilan dan tidak menambah beban biaya hidup kita. Boleh di next. Oke, nah di sini mungkin buat teman-teman yang masih punya utang konsumtif atau utang produktif sekalipun ya, pastinya kita ingin terbebas dari utang. Ini ada salah satu doa sepenggal doa yang sering kita ucapkan juga di alamat surat pagi dan petang, gitu, di mana kita meminta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan atau terbebas dari lilitan utang. Boleh next? Nah, kemudian kalau utang kita udah lunas nih, misalkan ya, atau mungkin ada utang, masih ada cicilan, tapi ya kita masih bisa sanggup lah untuk mencicilnya, ada baiknya kita membelanjakan harta kita dengan baik. Ini untuk agar keuangan kita tetap sehat ya. Nah, di sini di surat Al-Isra ayat 26,
Allah berfirman, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi sifat boros itu sebenarnya sangat dilarang ya. Nah, kadang-kadang nih sifat boros ini samar-samar nih di kehidupan kita. Karena kadang-kadang ya mengutamakan apa, seolah-olah itu kebutuhan, padahal keinginan kita akhirnya berujung pada pemborosan. Itu kadang-kadang sering banget terjadi di kehidupan kita gitu. Nah, caranya nih biar terhindar dari pemborosan, ada beberapa tips yang mungkin bisa teman-teman lakukan. Pertama adalah membuat budget. Budget mingguan, bulanan, dan tahunan gitu. Jadi tadi teman-teman kan ada tuh alokasi cash flow. Nah, mungkin bisa dimulai dari membuat budget lewat alokasi cash flow, panduan alokasi cash flow yang tadi ada di slide kedua ya. Nah, itu bisa teman-teman lakukan itu. Dan budget ini menyesuaikan aja. Misalkan teman-teman punya penghasilan bulanan, bikinlah budget bulanan. Ada penghasilan tahunan, bikinlah budget tahunan gitu. Atau yang biasanya nih ibu-ibu dapat uang belanja dari bapak-bapak mingguan, bikinlah budget mingguan gitu. Jadi membuat budget ini penting agar kita tahu nih bahwa uang kita tuh ada berapa sih dan bisa kita belanjakan berapa. Yang kedua adalah membagi rekening. Nah, rekening ini tuh minimal kita punya 3 dompet. Pertama rekening belanja, kedua rekening dana darurat, dan yang ketiga adalah rekening tujuan keuangan atau rekening tabungan. Gitu. Nah, yang ketiga, menghindari utang konsumtif ya. Contohnya seperti pemakaian kartu kredit, pinjam teman untuk kebutuhan konsumtif. Nah, itu usahakan sangat harus dihindari. Kemudian yang keempat adalah membawa uang seperlunya saat belanja ke pasar. Misalkan bikin shopping list terlebih dahulu. Nah, ini biasanya kalau saya mau belanja nih, baik itu belanja online, ataupun belanja ke pasar, ke warung gitu. Nah, biasanya saya bikin shopping list dulu nih. Pertama, evaluasi dulu nih stok barang yang ada di rumah. Nih, bisa kalau misalkan kita ngelihat panci bagus gitu ya di online shop, wah ada diskon nih, cek dulu Bu di lemarinya ada pancinya nggak. Kalau masih ada panci yang bisa kepake, berarti nggak perlu dimasukin ke shopping list gitu. Segampang itu sebenarnya ya. Terus misalkan ada promo apa, makanan atau minuman, cek dulu di rumah ada atau enggak. Kalau enggak ada baru beli, kalau misalkan ada ya ditahan dulu. Yang kedua, catat keperluan barang apa saja yang perlu dibeli. Nah, ini nih yang perlu banget dibeli baru kita catat. Yang ketiga, kita bisa gunain diskon atau promo yang ada di tempat belanja. Kita browsing dulu nih, misalkan ada voucher, ada kupon, bisa kita pakai. Kemudian, gunakan shopping list saat berbelanja. Jadi jangan sampai yang ada di luar shopping list itu masuk ke keranjang kita. Dan yang terakhir, hindari penggunaan pay letter atau kartu kredit. Next. Nah, ini salah satu tips kita dalam membelanjakan harta dengan baik. Jadi, kebutuhan itu ada 2 jenis. Ada yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Nah, kita bisa petakan nih, barang yang mau kita beli, itu masuk ke prioritas nomor berapa. Yang sebaiknya, yang masuk ke kebutuhan ya, biar kita terhindar dari sifat boros itu, kita belanjakan yang masuk ke kebutuhan penting nih, nomor 1 dan juga nomor 2. Yaitu kebutuhan yang penting dan mendesak, serta penting tidak mendesak. Karena itu dua-duanya masuk ke dalam kebutuhan. Yang penting dan mendesak itu adalah contohnya kebutuhan saat ini. Prioritas untuk dibelanjakan saat ini kayak misalkan kebutuhan primer ya, bayar kontrakan rumah, terus misalkan lagi untuk keperluan rumah tangga. Nah, itu pasti harus kita belanjakan. Terus yang kedua adalah penting tapi nggak mendesak gitu karena sifatnya akan dibelanjakan nanti. Ini prioritasnya adalah diinvestasikan atau ditabung. Ini kondisinya adalah setelah cash flow kita positif dulu ya. Nah, ini contohnya kayak dana darurat, dana pendidikan anak, dana haji, dan lain-lain itu masuk ke prioritas nomor 2. Nah, prioritas nomor 3, ini adalah keinginan yang sebenarnya bisa ditunda. Tidak termasuk dalam prioritas apabila
budget kita terbatas nih. Nah, bisa membuat tabungan, misalkan emang kalau kita pingin banget gitu kan ya beli sesuatu yang masuknya ke keinginan gitu setelah budget kita agak longgar, maka bisa kita masukkan nih dengan membuat rencana tabungan. Nah, yang keempat adalah hal-hal yang tidak penting dan juga tidak mendesak. Ini nggak masuk ke prioritas sebenarnya ya, bisa kita lupakan sebenarnya. Kalau misalkan prioritas pertama, 2, 3 udah terpenuhi nih, uang kita masih sisa, maka bolehlah dimasukin. Contohnya apa? Contohnya kayak misalkan aku pingin beli pingin gonta-ganti handphone atau pingin sering banget liburan ke luar negeri gitu kan. Itu kan sebenarnya penting nggak penting ya, dan nggak mendesak juga ya gitu. Maka itu tadi kalau misalkan prioritas 1, 2, 3 nggak bisa, udah terpenuhi, maka barulah prioritas nomor 4 masuk. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini punya kebutuhan yang harus dibelanjakan, maka coba deh bikin 4 ini, kemudian dimasukkan kira-kira dia masuk ke kebutuhan nomor berapa ya, gitu. Kira-kira budget aku udah terpenuhi atau belum ya, untuk prioritas nomor 1, 2, 3, dan 4 gitu. Boleh di next. Nah, kemudian tidak lupa juga kita menunaikan zakat, infak, sedekah. Ini udah dibahas ya sama Ustadz Banu, kayak kemarin detail banget tentang zakat, infak, dan juga sedekah ini. Nah, bedanya apa sih? Bedanya kalau infak itu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak ini ada 2 ya, infak wajib, yaitu kafarat, nazar, zakat, dan sebagainya. Dan ada juga infak sunnah, diantaranya infak kepada fakir miskin sama muslim, infak bencana alam, dan lain-lain. Jadi kalau infak ini adalah kita bentuknya harta, uang, gitu, mengeluarkan sebagian harta kita untuk kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Sementara kalau sedekah ini lebih luas, gitu, dia nggak cuma berupa harta, tapi non harta pun masuk ke dalam sedekah. Sedekah senyum, mungkin sering dengar ya teman-teman ya. Seperti itu, atau tenaga kita, kebaikan kita, gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Boleh di next. Nah, kemudian tadi nih pembahasan sebelum ini itu untuk menguatkan dasar pondasi utama kita dulu gitu ya. Ada cash flow, terus ada utang, manajemen utang, kemudian ada bagaimana kita memprioritaskan kebutuhan kita, membelanjakan kita untuk hal-hal yang penting dan tidak boros. Nah, kalau itu sudah firm, kita lanjut ke yang namanya dana darurat. Dana darurat adalah sejumlah tabungan yang dialokasikan untuk kebutuhan darurat. Misalkan terkena musibah PHK. Ini kayaknya ada beberapa perusahaan yang mau PHK karyawannya ya di berita. Mulai santer terdengar lagi. Terus misalkan ada terkena bencana alam, terus anggota keluarga sakit dan lain-lain gitu. Namanya keadaan darurat, kita memang tidak pernah mau ya. Semoga Allah menghindarkan kita dari musibah dan segala macam. Namun kita juga tetap harus berjaga-jaga. Kalau keingat dulu webinarnya Ustadz Banu menceritakan tentang kisahnya Nabi Yusuf, bagaimana dia mempersiapkan kondisi paceklik ya, nabung selama 7 tahun di lumbung padi gitu kan, sampai ketika paceklik datang, akhirnya mereka sudah siap sedia nih, gitu. Ketika musibah paceklik datang itu, mereka udah siap sedia nih untuk menghadapi paceklik gitu. Sama seperti dana darurat sebenarnya. Jadi ketika keadaan darurat itu datang, kita udah siap sedia payung sebelum hujan lah ya, gitu. Jadi tujuan dana darurat itu membuat kondisi keuangan kita tetap stabil di tengah keadaan darurat, sehingga kita terhindar dari utang. Yang paling utama adalah terhindar dari utang, gitu. Jadi kita bisa ambil dari tabungan kita sendiri. Dana darurat sendiri disimpan di tempat yang aman, mudah dicairkan dan mudah diakses. Dibuat khusus rekening dana darurat.
Itu yang perlu digarisbawahi. Nah, terus berapa banyak sih besaran dana darurat yang harus kita miliki? Nah, di sini ada beberapa patokan idealnya. Kalau single, itu paling enggak 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau keluarga tanpa anak ya, misalkan baru menikah, newlywed gitu, itu 6 kali pengeluaran bulanan. Lalu keluarga 1 anak, 9 kali pengeluaran bulanan. Dan terakhir, keluarga misalkan dengan lebih dari 2 anak, maka 12 kali pengeluaran bulanan. Nah, dana darurat sudah terkumpul nih. Terus target selanjutnya apa nih? Agar keuangan kita sehat. Nah, yang selanjutnya adalah takaful atau asuransi. Jadi takaful ini dari bahasa Arab ya. Ini adalah konsep asuransi syariah, berlandaskan syariah Islam. Jadi sistem yang digunakan adalah tabaruk atau dana kebajikan. Konsepnya adalah tolong-menolong. Jadi peserta asuransi saling tolong-menolong dengan sesama peserta asuransi lainnya. Sementara itu perusahaan asuransi bertugas sebagai pengelola dana atau pengelola dana tabaruk atau yang biasa kita bayarkan dengan nama premi. Gitu. Jadi kayak kalau misalkan nih, misalkan saya dan Mbak Wika, gitu kan, MDF, apa namanya, lembaga asuransinya, kita saling bayar premi, gitu. Di situ kita akadnya nanti adalah tolong-menolong. Dananya adalah dana tabaruk. Ketika nanti ternyata, qadarullahnya di tengah perjalanan, salah satu di antara kita terkena musibah, nah, dana tabaruk inilah yang digunakan untuk santunan kepada yang terkena musibah. Nah, kalau misalkan salah satu di antara kita nggak terkena musibah, maka kita harus mengikhlaskan itu sebagai sedekah ke sesama muslim yang terkena musibah. Gitu. Jadi konsepnya adalah saling tolong-menolong. Kalau misalkan teman-teman di sini ya punya keluarga besar gitu kan, mau bikin dana tolong-menolong sendiri juga bisa aja sih seperti itu gitu. Cuman kalau di sini ada juga lembaga asuransi syariah yang bisa digunakan. Nah, kemudian minimal itu kita ada 2 asuransi. Pertama adalah asuransi kesehatan, yang kedua adalah asuransi jiwa. Untuk asuransi kesehatan sendiri di sini disesuaikan dengan kebutuhan sakit. Misalkan kebutuhan biaya rawat jalan, rawat inap. Kita biasanya kalau sakit tuh gimana sih gitu. Di rumah sakit mana sih? Tarif dokternya berapa sih gitu. Nah, makanya kita pilih produk yang bisa memenuhi kebutuhan sakit itu. Nah, yang kedua adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini nanti kita beli polis dengan nominal UP tertentu. Nah, minimal ini yang di-cover apa aja? Pertama, biaya hidup istri selama 1 tahun setelah ditinggalkan. Lebih baik lagi biaya hidup istri dan anak-anak hingga anak yang tertua ini bisa hidup mandiri. Tapi minimal 1 tahun kehidupan istri setelah ditinggalkan. Kemudian dana pendidikan anak, lalu utang yang belum diasuransikan, dan terakhir adalah biaya pemakaman. Gitu. Jadi kira-kira nanti beberapa kebutuhan ini dihitung berapa sih sebenarnya butuh berapa juta sih untuk memenuhi kebutuhan ini. Nah, itu yang nanti dijadikan sebagai besaran UP asuransi jiwanya. Gitu. Tujuannya apa? Ketika kita meninggal dunia, anak keturunan kita ini tetap bisa hidup dengan ekonomi yang layak lah ya, gitu. Jadi tidak meninggalkan mereka dalam kemiskinan. Apalagi kalau misalkan aset yang kita miliki saat ini belum terbentuk banyak gitu. Kecuali kalau aset yang kita miliki saat ini sudah cukup banyak, mungkin bisa diwariskan, memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak, maka tidak masalah ya, tidak ada asuransi jiwa. Tapi kalau ternyata ada kekurangannya, maka lebih baik untuk berjaga-jaga kita bisa membeli asuransi jiwa. Oke, boleh di next. Nah, di sini kenapa sih tadi ya minimal ada 1 tahun 1 tahun biaya hidup istri. Di sini di surat Al-Baqarah ayat 240 Allah berfirman, dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya
yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Gitu. Jadi di sini adalah sebaiknya para suami yang nanti meninggalkan istri-istrinya wafat duluan gitu ya, maka sebaiknya dia meninggalkan 1 tahun nafkah hidup untuk para istrinya ini gitu. Kalau misalkan nih belum punya aset segitu, maka ya salah satu caranya adalah dengan asuransi jiwa tadi. Kemudian next. Nah, di sini juga salah satu hadis ya meriwayatkan bahwa sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia, sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridho Allah, pasti kamu diberi pahala termasuk apa yang dimakan oleh istrimu gitu. Jadi paling nggak kan anak kita kan yang paling wajib itu kebutuhan dana pendidikannya ya, untuk sekolahnya gitu. Maka untuk kuliahnya contohnya gitu. Maka salah satu tadi caranya adalah dengan mengumpulkan aset sebelum kita meninggal, atau tadi ya kalau misalkan di tengah-tengah kita ikhtiar untuk mengumpulkan aset tersebut kita meninggal, kita bisa menggunakan asuransi jiwa tadi. Gitu. Dan kalau misalkan nanti teman-teman mau memberikan hibah, nih di sini bolehnya hanya 1/3 bagian saja ya. Di hadis ini juga disebutkan. Gitu. Kemudian boleh di next. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah setelah kita udah punya asuransi jiwa, udah punya dana darurat, cash flow kita udah positif, utang kita juga udah beres ya. Selanjutnya adalah kita bikin tentang tujuan keuangan. Tujuan keuangan itu adalah kebutuhan dan keinginan yang hendak dicapai di masa depan dan memerlukan uang untuk memenuhinya. Cara mencapainya dengan nabung, investasi, bisnis, dan lain-lain yang sesuai dengan syariat. Contoh tujuan keuangan keluarga itu apa sih? Contohnya seperti mau bentuk dana darurat, dana haji, dana pendidikan anak, terus misalkan mau beli rumah, kendaraan pribadi. Nah, ini sebaiknya teman-teman tulis nih tujuan keuangannya setelah tadi tercapai gitu. Tujuannya untuk apa? Jadi ketika kita mau nabung, ketika kita mau investasi, kita tahu nih uang yang kita tabung dan kita investasikan tuh untuk ikhtiar mana sih? Untuk ikhtiar yang mana sih? Untuk dana darurat kah? Untuk dana haji kah? Gitu. Jadi jelas ya. Jadi kayak nggak ada nabung percuma, nabung sia-sia, tapi emang ada tujuan yang jelas. Nah, dalam rumah tangga nih sebaiknya membuat tujuan keuangan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Agar kondisi keuangan dan kebutuhan masa depan bisa dievaluasi dengan baik. Boleh di next. Nah, tadi yang dimaksud tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang itu apa sih? Ini dibagi berdasarkan timeline-nya. Timeline tercapainya, jangka pendek itu kurang dari 1 tahun. Contohnya seperti menabung untuk hewan kurban. Itu kan kurang dari 1 tahun ya, 1 tahun ya. Contohnya seperti itu. Kemudian jangka menengah 1-5 tahun. Misalkan mau bikin dana darurat dalam jangka waktu 5 tahun gitu. Terus jangka panjang lebih dari 5 tahun, misalkan mau ngumpulin dana haji atau mau ngumpulin dana pendidikan anak, itu masuk ke situ juga. Nah, di sini kemudian ada beberapa pilihan produk investasi yang bisa kita gunakan kalau misalkan kita punya beberapa tujuan keuangan gitu. Misalkan untuk tujuan keuangan jangka pendek kita pilih produk-produk yang minim resiko, pakai tabungan, deposito, reksadana pasar uang gitu kan. Kemudian jangka menengah kita pilih-pilih produk investasi yang risikonya sedang, reksadana pendapatan tetap, pakai logam mulia, terus ada reksadana campuran. Kemudian untuk investasi jangka panjang, untuk tujuan jangka panjang kita bisa pilih beberapa produk investasi yang punya risiko tinggi.
Contohnya kayak reksadana saham, properti atau bisnis gitu. Jadi ini adalah kayak pos investasinya itu mau dikemanain sih, uangnya mau dibeliin aset apa sih. Nah, itu tergantung dari tujuan keuangan kita. Makanya penting ya kita mendefinisikan dulu kita mau nabung atau investasi buat apa. Kira-kira dia masuk ke jangka pendek, menengah atau panjang. Kemudian kita pilih produk investasi yang sesuai dengan karakteristik tujuan keuangan kita tadi. Gitu. Next. Nah, kalau udah misalkan nih kita udah bikin tujuan keuangan, tadi udah nabung gitu kan, maka jangan lupa juga nih kita mengajarkan anak untuk mengelola keuangan. Nah, di sini kenapa sih kita penting gitu kan, selain kita yang teredukasi secara finansial juga agar keuangan keluarga kita sehat, kita juga perlu nih mengajarkan anak kita untuk mengelola keuangan juga gitu. Pertama, dengan tujuan kita meninggalkan harta warisan kepada anak keturunan agar anak terpenuhi kebutuhannya. Gitu. Yang kedua, mengajarkan konsep bahwasannya harta adalah titipan, rezeki dari Allah yang harus dikelola dengan baik oleh anak kita. Kemudian yang ketiga, mengajarkan anak mengelola keuangan agar anak dapat bijak mengelola keuangan. Keempat, saat usia dewasa nanti, anak dapat mencari rezeki yang halal dan mandiri secara finansial. Kemudian mengajarkan konsep keuangan Islami kepada anak agar anak termotivasi, tidak berperilaku boros, mengutamakan kebutuhan, dan mengamalkan zakat infak sedekah. Dan memutus generasi sandwich gitu. Jadi diharapkan nanti ketika anak memang sudah usia produktif, dia bisa mencari pekerjaan sendiri, bisa mandiri secara finansial tanpa tergantung oleh orang tuanya. Jadi pentingnya kita mengajarkan konsep mengelola keuangan kepada anak agar keluarga kita dan keluarga anak sama-sama sehat keuangannya, gitu ya. Boleh di next? Nah, sekarang teman-teman nih, mungkin boleh nanti kita cek kesehatan keuangan bareng-bareng. Kita dimulai dari cek kesehatan keuangan teman-teman dulu. Teman-teman boleh buka kertas, buka buku, terus siapin pulpennya, terus jawab 6 pertanyaan ini. Pertama, udah ready semua kan ya? Oke, Mbak Wika nih coba. Mbak Wika udah siapin kertas dan pulpen? Oke. Pertama, apakah cash flow bulanannya dan tahunannya udah positif? Kalau misalkan belum tahu, jawab aja belum tahu ya. Berarti PR-nya habis ini adalah ngecek apakah cash flow bulanan dan juga tahunan kita positif atau masih negatif. Kemudian, berapa persen sih MD FAMS ini bisa nabung atau berinvestasi setiap bulannya dari penghasilan ya. Misalkan baru 10% kah, baru 5% kah, atau belum bisa nabung sama sekali, silahkan ditulis. Terus yang ketiga, apakah kamu punya utang konsumtif? Nah, ini juga ditulis ya. Apakah masih punya utang konsumtif atau enggak? Kemudian yang keempat, berapa persen cicilan bulanan MD FAMS? Boleh ditulis. Dari penghasilan bulanan ya. Misalkan 30% dari penghasilan bulanan kah, 50% kah? Terus yang kelima, apakah MD FAMS udah punya dana darurat? Nah, ini tolong dijawab juga sudah punya atau belum. Nah, kalau misalkan yang belum, kalau yang sudah punya, kira-kira berapa persen sih dana darurat dibandingkan dengan jumlah ideal yang harusnya teman-teman miliki? Tadi udah ada patokannya ya. Kalau single, 3 kali pengeluaran bulanan. Kalau keluarga newlywed, baru nikah, belum punya anak, 6 kali pengeluaran bulanan. Kemudian kalau anaknya baru 1, 9 kali pengeluaran bulanan. Dan kalau anaknya udah lebih dari 2 atau lebih dari 2, maka 12 kali pengeluaran bulanan. Oke, boleh di next.
Nah, ini untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi nih. Gitu. Coba ya dicek ya, apakah jawaban dari teman-teman sesuai sama kuncinya atau enggak. Pertama, harusnya jawabannya iya. Kalau jawabannya belum, berarti keuangannya masih belum sehat. Yang kedua, minimal 10% atau 15%. Gitu. Kalau misalkan belum ada di angka ini, maka ciri-ciri tanda-tanda keuangan kita belum sehat. Kemudian yang ketiga, kalau masih punya utang konsumtif, utang kartu kredit, utang ke saudara, utang ke teman gitu ya, untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif, maka artinya keuangan kita tidak sehat. Kalau misalkan udah nggak punya utang konsumtif, maka keuangan kita di bagian ini sehat. Nah, yang keempat, untuk cicilan, ini maksimal di angka 30%. Kalau lebih dari 30%, maka tanda-tanda bahaya, teman-teman harus memikirkan cara agar penghasilannya ini bisa menutupi utang-utang ini. Nah, yang kelima, apakah teman-teman punya dana darurat? Kalau iya, bagus. Kalau belum, maka harus ikhtiar lagi nih, biar keuangannya sehat. Dan yang keenam, berapa persen dana darurat dibandingkan dengan jumlah ideal? Itu minimal 30%. Gitu. Jadi kalau misalkan idealnya teman-teman punya 12 kali pengeluaran bulanan, teman-teman sekarang udah punya sepertiganya, punya 4 bulannya, maka minimal kriteria minimalnya udah terpenuhi. Gitu ya. Minimalnya 30%, idealnya 100%. Nih teman-teman bisa nilai sendiri ya, kira-kira keuangannya udah sehat atau belum. Boleh di next? Nah, ini yang terakhir. Tadi ya, mungkin teman-teman yang mau berusaha untuk nabung dan investasi, baiknya sebelum kita mulai nabung dan berinvestasi, itu ditulis dulu nih di sheet seperti ini ya, di kertas seperti ini, tujuan keuangannya apa, terus target tercapainya kapan. Misalkan dana darurat ingin tercapai di tahun 2026, terus jangka waktunya selama 5 tahun, target nominalnya misalkan 30 juta gitu. Terus ditulis target nabung per bulannya, biar dapat 30 juta di tahun 2026, itu maka paling enggak kita harus menyisihkan 500.000 per bulan. Nah, ini caranya biar kita bisa semakin termotivasi meraih tujuan keuangan kita. Gitu. Nanti teman-teman yang mau nulisin dana haji misalkan, atau dana pendidikan anak, dana beli rumah, nah bisa teman-teman tuliskan dulu di sini sebagai niat dan juga doa teman-teman sebelum akhirnya melangkah berinvestasi atau menabung tadi. Gitu. Next. Udah selesai teman-teman. Itu dia tadi materinya. Semoga bisa menambah sedikit wawasan kita ya terkait bagaimana sih mengatur keuangan kita agar keuangan kita senantiasa sehat. Gitu. Silakan Mbak Wika. Iya, ya terima kasih Mbak Siva. Masya Allah, materinya luar biasa sekali ya. Jadi untuk saya pribadi itu sangat bermanfaat gitu ya. Ilmu baru gitu ya. Dan jujur nih Mbak Siva, saya masih ini ya, cash flow-nya masih negatif. Ya, mungkin bisa saya ambil kesimpulannya untuk materi pada malam hari ini ya. Jadi untuk mendapatkan keuangan keluarga yang sehat, finansial yang sehat dalam keluarga, itu kita perlu memastikan bahwa cash flow kita itu adalah positif, gitu ya. Kita perlu membuat alokasi cash flow dan juga mengevaluasinya, kemudian mencatat utang piutang, dan juga membuat skema pelunasan hutangnya, kemudian membelanjakan harta dengan cara yang baik,
menunaikan zakat, infak, dan sedekah, kemudian menyisihkan dana darurat. Maaf, ini kedengaran kan ya? Iya, terdengar, Ya. Mbak Wika. Ya, menyisihkan dana darurat, kemudian juga kita bisa ikut dalam takaful atau asuransi, baik itu asuransi kesehatan maupun asuransi jiwa, kemudian menetapkan tujuan keuangan, dan juga mengajarkan anak untuk mengelola keuangan. Ya, mungkin selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi MD Farms yang ingin bertanya terkait materi ini pada Mbak Siva, dipersilakan. Saya buka termin pertama untuk 3 penanya, mungkin ya bisa lewat chat ataupun langsung raise hand gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman MD Farms? Mungkin kalau belum ada ya, saya mau nanya. Saya mau nanya dulu, boleh nggak nih Mbak Siva? Ada pertanyaan Boleh. dari saya sambil nunggu teman-teman MD yang lain ya. Jadi nih, kalau misalnya tadi kan ada masalah utang piutang gitu ya. Tadi jadi kan dicatat, kemudian dibuat skema pelunasannya. Nah, jadi kan kadang orang itu berhutang, ada yang jumlahnya banyak, ada yang sedikit gitu. Nah, untuk skema pelunasannya itu kita mulai dari mana gitu, Mbak? Dari yang hutangnya banyak atau yang mulai dari hutang yang sedikit gitu? Kita piutang ya, ya kita ininya itu mulai skema pelunasannya itu mulai dari yang cicilannya yang sedikit atau yang banyak gitu. Gimana tuh Mbak Tifa? Oke. Kalau misalkan nih kita utang ke saudara A dan saudara B gitu ya. Terus saudara A cicilannya lebih dikit, saudara B cicilannya lebih banyak. Kalau biar kita gampang nih untuk melunasi utang dari person to person, maka better yang cicilannya dikit dulu nih kita lunasin. Gitu. Terus yang cicilannya banyak, kita juga cicil juga gitu. Cuman mungkin yang nominalnya kecil-kecil bisa kita langsung lunasin. Kayak gitu ya, Mbak Wika contohnya. Oke. Ya, ini udah ada MD Farms yang tanya nih Mbak Siva. Mbak Fitri Andini, silahkan Mbak Fitri. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Wita yang telah mempersilahkan saya untuk bertanya. Izin bertanya, Kak Siva. Saya baru mau belajar investasi. Tapi masih bingung untuk memilih investasi seperti apa. Dan sekarang kan banyak aplikasi investasi ya, baik itu reksadana dan yang lainnya. Saya mau bertanya dan meminta rekomendasi dari Kak Siva, kira-kira aplikasi investasi yang syariah yang seperti apa yang harus digunakan dan memang aman sesuai dengan syariah. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fitri. Ya, silakan Mbak Siva jawab. Boleh dijawab. Terima kasih Mbak Fitri pertanyaannya. Kalau tentang investasi tadi ya, sebaiknya kita tentukan tujuan keuangan kita dulu. Kemudian baru kita pilih produknya sesuai dengan tujuan keuangan kita. Nah, sebenarnya banyak banget aplikasi investasi. Enaknya zaman sekarang tuh kalau investasi nggak harus datang ke kantor manajer investasinya langsung ya, atau kantor sekuritasnya ya. Kita bisa lewat handphone, daftar, kemudian bisa langsung berinvestasi melalui aplikasi tersebut gitu. Selama aplikasinya memang regulasinya jelas, diawasi OJK, maka insya Allah aman. Kemudian paling kita perlu milih produknya gitu. Kita pilih produk-produk syariah. Karena kalau produk syariah biasanya MI-nya juga syariah, pengelolaan dananya juga syariah gitu. Insya Allah terhindar dari riba. Maka
kita pilih aja produk-produk yang memang ada unsur syariahnya biasa di belakangnya. Gitu, reksadana, pasar uang, apa syariah gitu. Itu tinggal kita pilih aja gitu yang memang mereka secara dana pengelolaannya syariah. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pilih reksadana, nanti bisa baca tuh di fun fact sheet di dokumen-dokumennya, ada tulisannya kalau syariah mereka alokasinya kemana aja, seperti itu gitu. Dan insya Allah udah aman ya, karena regulasinya kan begitu ketat sekali gitu. Terus kalau misalkan mau investasi saham, jangan lupa cek di list daftar saham OJK yang masuk ke saham-saham syariah. Karena kan mereka udah ada evaluatornya sendiri ya. Jadi kita sebagai investor juga tinggal lihat itu, terus kita tinggal baca laporan keuangannya, terus tinggal kita investasikan. Kayak gitu sih. Kalau aplikasi segala macam, selama dia di ada izin OJK-nya, insya Allah aman sih Mbak. Aplikasi itu kan kayak cuman warungnya ya. Jadi kayak dia cuman yang ngejual lah gitu produknya. Selama kita beli produknya gitu, misalkan aplikasinya tiba-tiba tutup, selama kita punya produknya nggak tutup ya nggak apa-apa gitu. Kita kan nanti punya nomor investor ya, kita bisa buka di aplikasi KSEI. Nah, di situ nanti kita bisa cek tuh portfolio kita, produk-produk yang kita punya apa aja. Mau belinya di berbagai macam aplikasi pun nanti kepemilikan kita terhadap produk investasi tersebut tetap terdaftar di situ selama produknya nggak tutup gitu. Gitu sih jawaban terkait dengan aplikasi investasi. Ya, terima kasih Mbak Siva. Semoga menjawab ya. Iya. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Siva, ini ada pertanyaan di kolom chat ya Mbak Siva. Ini dari Mbak Putri Dina Mahera. Mohon izin bertanya, untuk produk investasi berupa deposito, apakah sehat jika digunakan untuk investasi jangka menengah? Ya, silakan Mbak Siva. Oke. Jadi sebenarnya ada memang beberapa orang yang menggunakan deposito untuk tujuan keuangan jangka menengah, ya kan? Beberapa di antaranya misalkan apa? Karena dinilai deposito ini minim risiko. Karena orang-orang yang mungkin belum bisa menanggung risiko yang terlalu besar, risiko sedang gitu, ya udahlah ambil deposito aja gitu. Sebenarnya aman-aman aja selama memang deposito yang kita pilih untuk tujuan keuangan jangka menengah kita, nantinya ketika tujuan keuangan itu mau kita realisasikan, itu deposito itu kayak jumlah dananya memenuhi kebutuhan masa depan kita. Misalkan deh kita mau ambil deposito untuk anak sekolah 3 tahun lagi gitu kan, udah deh kita depositoin aja gitu selama 3 tahun. Misalkan kayak gitu. Terus nanti di tahun ketiga anak kita mau masuk sekolah, deposito itu ketika kita cairkan nominal uangnya mencukupi gitu. Jadi selama itu mencukupi kebutuhan kita ya sehat-sehat aja. Nah, kenapa akhirnya deposito ini saya masukkan ke jangka pendek? Karena memang imbal hasilnya cenderung lebih rendah ya dibandingkan dengan produk-produk seperti reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran atau logam mulia gitu. Karena deposito ini biasanya rate-nya kan nggak jauh-jauh dari tabungan ya imbal hasilnya gitu. Jadi itulah kenapa tadi di slide kalau misalkan teman-teman tujuan jangka pendek pakai deposito, jangka menengah pakai reksadana dan logam mulia gitu. Tapi kalau tadi ya catatannya untuk Mbak Putri ya. Nah, Mbak Putri, selama deposito itu bisa memenuhi kebutuhannya, maka ya nggak masalah. Kayak gitu ya. Iya, terima kasih Mbak Siva. Selanjutnya ada lagi Mbak, ini dari Mbak Pina Anggraini. Terima kasih atas penjelasannya Mbak. Saya mau bertanya Mbak Siva, idealnya G-Swap itu 5% dari pendapatan. Kalau G-Swap lebih besar dari tabungan atau investasi itu bagaimana?
Reserve di sini seperti kasih orang tua dan keluarga yang membutuhkan. Kalau lebih besar dari tabungan, apakah itu memaksakan? Oke. Ya, silakan, Mbak Siva. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Vina. Vina. Jadi, kalau misalkan nih kita masih punya tanggungan orang tua dan saudara, kemudian ternyata jatuhnya uang sosial kita atau uang sedekah kita lebih besar daripada 5% tadi. Sebenarnya selama cash flow kita masih positif ya, terus tadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan kita tidak terganggu, nggak masalah gitu, apalagi ke orang tua gitu kan. Kalau nggak salah, menafkahi orang tua ini wajib hukumnya bagi seorang anak laki-laki atau perempuan kalau misalkan kedua orang tuanya ini dihitungnya miskin ya, atau mungkin tidak mendapatkan penghasilan gitu. Sementara kondisi anaknya lebih berkecukupan dari orang tuanya. Itu kan kita sebagai anak jatuhnya jadi wajib untuk menafkahkan, bukan sedekah lagi, tapi hitungannya kan jadi nafkah kepada orang tua kita yang membutuhkan tadi gitu. Maka kalau misalkan kita berkecukupan, ya nggak masalah gitu. Kita membesarkan pos untuk tadi ya, untuk nafkah kepada orang tua kita. Terus misalkan ada saudara-saudara kita nih, sepupukah, atau mungkin siapakah yang ternyata memang membutuhkan bantuan kita dan kita berkecukupan, lalu nominal sosial kita diperbesar, nggak masalah juga dengan catatan tadi ya. Misalkan keuangan kita pun secara kebutuhan itu bisa terpenuhi dengan baik. Nah ini tantangan sandwich generation ya biasanya, karena dia harus memberikan nafkah nggak cuma ke keluarganya sendiri, tapi juga ke keluarga saudara, ke keluarga orang tuanya. Ini suatu tantangan juga gitu. Maka pinter-pinternya kita untuk nambah penghasilan, untuk bisa lebih hidup hemat gitu. Terus juga mencari tambahan untuk bisa saving. Nah, insya Allah sih sumber rezeki kita itu kan kadang kan gini ya, kita dapat rezeki dari Allah itu kan bukan untuk diri kita sendiri ya, mungkin untuk orang tua lewat tangannya kita gitu. Makanya kita berpikirnya mindsetnya ke situ dulu gitu. Besaran 5% ini mungkin buat orang-orang yang memang tidak ada tuntutan untuk menafkahi saudara-saudaranya gitu. Paling nggak kita bisa mengeluarkan 5%, 2,5% untuk zakat penghasilan, kemudian sisanya untuk infak gitu. Nah, seperti itu ya, Mbak Vina. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Mbak Siva. Selanjutnya dari Mbak Karimah Bahmit. Izin tanya, sebenarnya seberapa penting untuk mengusahakan dana untuk asuransi seperti asuransi kesehatan? Bagaimana jika hanya dijadikan satu dengan tabungan atau dijadikan aset? Cash flow saya juga negatif. Imbas pandemi kemarin tabungan habis dan sekarang mau membangun kembali tabungannya. Ya, silakan Mbak Siva. Oke. Terima kasih Mbak Wika dan Mbak Karimah untuk pertanyaannya terkait dengan asuransi. Dana asuransi ya. Ini seberapa penting sih mengusahakannya? Penting sekali. Namun tadi dengan catatan cash flow kita sudah positif dulu. Kemudian usahakan juga utang-utang kita juga udah beres. Maksudnya secara cicilan kita udah nggak pusing gitu mikirin dari mana ya duitnya untuk bayar cicilan bulan depan gitu. Maksudnya udah ada fix nih bisa bayar cicilan secara rutin gitu, atau punya utang konsumsinya udah lunas. Kemudian punya dana darurat dulu, baru kemudian ke asuransi. Sekarang itu kan minimal kita punya BPJS ya, yang asuransi dari pemerintah ya, yang preminya cukup, dikatakan asuransi kesehatannya cukup murah gitu kan. Maka kalau memang kita tidak punya pilihan lain ya bayarlah premi asuransi BPJS dulu gitu. Kalau misalkan Mbak Karimah akhirnya mau bikin tabungan, make sure dulu nih cash flow-nya positif dulu gitu. Dengan terus nambah penghasilan, dan yang diutamakan pertama dana darurat dulu gitu, tabungan dana darurat dulu.
Nanti kan ketika anaknya sakit bisa dipakai dana daruratnya. Itu asuransi kesehatan akan terpakai jika mungkin sakitnya memang butuh biaya yang besar. Contohnya kayak yang butuh rawat inap gitu kan. Kalau ngambil dana tabungan, dana darurat kan berasa banget gitu. Atau butuh operasi atau butuh tindakan-tindakan medis yang memang butuh biaya yang besar gitu. Kalau sekarang memang masih mau membentuk tabungan dari awal lagi, maka lebih baik diprioritaskan dana darurat dulu deh yang diutamain. Gitu. Dan asuransi ya minimal BPJS tadi ya. Kemudian untuk asuransi jiwa sendiri, ini juga penting kalau misalkan tiba-tiba mendadak meninggal dunia, kemudian tadi mungkin bisa utang-utangnya bisa diasuransikan, dana pendidikan anak juga bisa di-cover lewat situ gitu. Intinya tidak mau meninggalkan anak keturunan dan juga istri yang miskin gitu kan, yang inginnya sih yang kuat secara finansial juga gitu. Cuman karena kondisinya sekarang harus milih nih mana yang lebih penting duluan, maka pelan-pelan dulu memperbaiki tadi cash flow, kemudian ngumpulin dana darurat dulu pelan-pelan. Nanti kalau keuangannya udah stabil, baru kita pikirin tentang premi asuransi tadi ya. Lalu juga dana investasi untuk tujuan-tujuan keuangan yang lain. Gitu sih mungkin jawaban untuk Mbak Karimah. Terima kasih Mbak Siva jawabannya. Ada lagi dari Mbak Anastasia Ali. Perencanaan keuangan yang tadi disampaikan sangat baik sekali. Kira-kira berapa minimal income per bulan untuk satu keluarga dengan satu anak yang tinggal di area pinggir ibu kota? Akan Mbak Siva. Nah, ini pertanyaannya seperti ini ya. Berat sekali, berapa penghasilan minimalnya? Saya sendiri punya banyak teman yang penghasilannya beragam ya. Ada yang UMR, ada yang mungkin sudah di atas 40, 50, tinggal di pinggiran kota gitu kan. Yang saya mau tekankan dan garis bawah adalah sebenarnya tergantung penghasilan itu kan akhirnya bisa mencukupi kebutuhan kita kan tergantung pengeluaran kita juga. Maka ya tergantung berapa besar pengeluaran kita. Ada yang memang 2,5 juta per bulan cukup gitu kan untuk hidup bertiga dengan anaknya. Sedemikian rupa mungkin teman-teman nanti bisa scrolling di medsos gitu kan, ada ibu-ibu yang share kalau nggak salah dia punya penghasilan minimalis sekali, kemudian dia mengatur sedemikian rupa dan terpenuhi. Alhamdulillahnya terpenuhi gitu, terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya padahal penghasilannya minimal. Maka yang paling penting adalah kita nyari tahu dulu nih pengeluaran kita per bulannya berapa sih, kita catat dulu nih, kita cari tahu. Hingga akhirnya nanti, oh ternyata penghasilan aku cukup atau penghasilan aku tidak cukup gitu. Ketika kita udah sadar pengeluaran kita berapa, kan kita kemudian ikhtiar selanjutnya adalah mencari penghasilan yang buat mencukupi kebutuhan kita, menghindarkan kita dari utang gitu kan. Tadi kita misalkan selalu memanjatkan doa agar kita terhindar dari utang, kemudian kita ikhtiar cari pekerjaan yang lebih layak kah, atau cari sampingan-sampingan kah, sampai memang kebutuhan kita sehari-hari terpenuhi gitu. Karena yang namanya kebutuhan dan penghasilan itu kan relate sama gaya hidup ya. Tinggalnya di pinggir kota, tapi gaya hidupnya tengah kota, itu kan ada juga seperti itu gitu kan. Yang paling penting adalah kita ya itu, mengontrol pengeluaran kita, mencatat pengeluaran kita biar kita tahu kira-kira cash flow kita negatif atau positif. Jadi kita tahu nih ikhtiar selanjutnya apa. Apakah ikhtiarnya untuk menambah penghasilan atau ikhtiarnya ternyata kita gaya hidupnya terlalu boros nih gitu di beberapa pos. Ternyata kayaknya nggak cocok deh, ini harusnya kita nggak bisa nih gaya hidupnya kayak gini gitu. Nah itu nanti bisa kita evaluasi bareng-bareng bersama pasangan. Gitu sih. Mbak, tadi pertanyaan dari Mbak siapa? Mbak Anastasia. Mbak Anastania. Anastania. Semoga menjawab ya Mbak ya. Oke, iya. Terima kasih Mbak Siva atas jawaban atas semua pertanyaan tadi.
Luar biasa ini ya, sangat bermanfaat buat kita semua ya. Semangat teman-teman MDF ya, kita mulai perbaiki cash flow. Mulai lagi untuk buat alokasi, kemudian membuat ini juga ya, rencana-rencana ke depan untuk finansial keluarga kita masing-masing. Ini ada lagi atau tidak teman-teman MDFAMS masih dibolehkan? Kita yang mau raise hand juga masih boleh. Jika ada yang mau bertanya secara langsung, masih boleh juga. Jika ada yang mau bertanya di kolom chat. Waktunya 5 menit lagi boleh. Kalau masih ada, dipersilahkan teman-teman. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan kembali, tidak ada yang ingin bertanya lagi, saya izin untuk mencukupkan sesi sharing pada malam hari ini ya teman-teman dan semuanya. Terima kasih Mbak Siva atas waktunya. Terima kasih Mbak Siva atas waktunya mau berbagi dengan kita semua di sini, kami semua di sini tentang cara mengelola finansial keluarga. Ya, PR kita semua ya untuk mengelola lebih baik lagi pendapatan dan pengeluaran kita. Saya mohon maaf apabila dalam moderatori acara pada malam hari ini banyak kekurangan. Saya tutup sharing session pada malam hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih MDFAMS semuanya, Mbak Siva dan teman-teman. Sama-sama. Terima kasih juga Mbak Wika. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.